Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rianada. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Pengertian Islam normatif. Islam berarti berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, normatif berarti berpegang teguh pada norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Kata normatif digunakan untuk memberikan corak dan sifat terhadap ajaran Islam. Islam normatif adalah Islam pada dimensi sakral yang diakui adanya realistis transdental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu, atau sering disebut realistis ketuhanan. Dalam pandangan Islam normatif, kemurnian Islam dipandang secara tekstual berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kajian Islam normatif melahirkan tradisi teks, tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Tafsir adalah tradisi penjelasan dan pemaknaan kitab suci. Teologi adalah tradisi pemikiran tentang persoalan ketuhanan. Fikih adalah tradisi pemikiran dalam bidang tata hukum. Tasawuf adalah tradisi pemikiran dan laku dalam pendekatan diri kepada Tuhan. Filsafat, tradisi pemikiran dalam bidang hakikat, kenyataan, kebenaran, dan kebaikan. Pengertian Islam historis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, historis berarti sejarah atau suatu kejadian yang terjadi di masa lalu. Islam historis adalah Islam yang dianut dari masa Rasulullah. Islam historis muncul karena suatu pemahaman. Dalam pemahaman Islam historis, tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Semuanya bisa berubah. Selain itu, bisa berubah karena ada dua faktor, yaitu faktor ruang dan faktor waktu. Hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Hubungan antara keduanya dapat membentuk hubungan dialektis dan ketegangan. Hubungan dialektis terjadi jika adanya dialog bolak-balik yang saling menerangi antara teks dan konteks. Sebaliknya, akan terjadi hubungan ketegangan jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Hubungan ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling terjalin dan terajuk sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam sebuah keutuhan yang utuh dan kompak. Ajaran Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang sejarahnya sehingga mewujudkan dan membentuk suatu sistem kebudayaan serta peradaban yang lengkap dan sempurna secara dinamis, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam wujud peradaban, demikian manusia akan mendapatkan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Itulah kehidupan Islam yang universal dan dinamis sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wilayah normatif, ajaran agama Islam menyatu dalam praktek keseharian wilayah sejarah kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Dalam konsep Islam, tidak dikenal dunia idea Plato atau Somun Bomun. Kebaikan tertinggi atau Somun Bomun hanya dapat disebut demikian jika terinternalisasikan dan terimplementasikan dalam kehidupan keseharian seseorang. Untuk itu, Al-Quran memberi batasan yang sangat universal dengan menyebut bahwasanya orang-orang yang mulia dalam artian Somun Bomun di hadapan Tuhan adalah orang yang paling kuat intensitas ke dalam takwanya di hadapan Tuhan ketika mereka harus mengarungi wilayah perjuangan kehidupan di muka bumi. Dalam kajian Islam historis ditekankan aspek realitas pemahaman keagamaan. Pemahaman manusia terhadap ajaran agamanya adalah bersifat relatif dan terkait dengan konteks budaya sosial tertentu. Amin Abdullah memaparkan hubungan antara keduanya adalah ibarat sebuah koin dengan dua permukaan. Hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Hubungan keduanya
tidak berdiri sendiri dan berhadapan-hadapan, tetapi keduanya teranyam, terjalin, dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompak. Kajian Islam historis melahirkan tradisi atau disiplin studi empiris, antropologi agama, sosial agama, psikologi agama, dan sebagainya. Antropologi agama adalah disiplin yang mempelajari tingkah laku manusia beragama dalam berhubungan dengan kebudayaan. Sosial agama adalah disiplin yang mempelajari sistem relasi sosial masyarakat dalam hubungannya dengan agama. Psikologi agama, disiplin yang mempelajari aspek-aspek kewajiban manusia dalam hubungannya dengan agama. Sejalan dengan pengelompokan Islam normatif dan Islam historis, ada pula ilmuwan yang membuat pengelompokan lain. Misalnya, Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan menjadi 3 wilayah atau domain. Pertama, wilayah teks asli Islam atau the original text of Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang otentik. Kedua, pemikiran Islam yang merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat pula disebutkan hasil ijtihad terhadap teks asli Islam seperti tafsir dan fikih. Dalam pengelompokan ini dapat ditemukan dalam 4 pokok cabang. Yang pertama adalah hukum atau fikih. 2. Teologi. 3. Filsafat. 4. Tasawuf. 3. Praktek yang dilakukan kaum muslim. Praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial atau konteks. Contoh diantaranya adalah praktek sholat muslim di Pakistan yang tidak meletakkan tangan di dada, sementara muslim Indonesia meletakkan tangan di dada. Contoh lain, praktek duduk miring ketika tahiyat akhir bagi muslim Indonesia, sementara muslim di tempat atau negara lain tidak melakukannya. Contoh lain di bidang ritual keagamannya, seperti memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, juga bermacam-macam di kalangan muslim. Ajaran Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang sejarahnya, sehingga mewujudkan dan membentuk suatu sistem kebudayaan serta peradaban yang lengkap dan sempurna secara dinamis, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam mewujud peradaban, demikian manusia akan mendapatkan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Itulah kehidupan Islam yang universal dan dinamis sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan, Islam normatif merupakan Islam pada dimensi sakral, Islam ideal atau yang seharusnya. Islam sebagai realitas trisentral yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu atau sering disebut sebagai realitas ketuhanan. Sedangkan Islam historis merupakan Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia, berada dalam ruang dan waktu. Islam yang senyatanya yang terangkai oleh konteks kehidupan pemeluknya dan berada di bawah realitas ketuhanannya. Terlepas dari pengelompokan Islam normatif dan historis ke dalam berbagai kajian, yang terpenting untuk dipahami adalah keduanya memiliki hubungan timbal balik. Hubungan antara keduanya dapat membentuk dialektis maupun ketegangan. Perlu kiranya dikaji dan ditelah ulang secara kritis, analisis, akademis sesuai dengan kaidah keilmuan historis empiris pada umumnya. Dengan demikian, hubungan antara keduanya terasa hidup, segar, terbuka, dan dinamis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.